Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di catatan Mahuan, tapi di situ tempat peristirahatannya itu Haji Katang. Artinya dari Majapahit abad ke-13, abad ke-14, Haji Katang itu Pangeran Kartanegara itu pernah mendarat di situ. Nah, barak latihan militer Kesultanan Bantennya itu terdapat di Waringin Kurung, di Bedang Batu, di bukan Bedang Batu, di Bedang Batu, nama ini, tapi posisinya ada di, kalau sekarang sudah masuknya di wilayah kecamatan Waringin Kurung. Itu ininya nama tempat barak militernya. Makanya di sana juga ada Cimandi, ada Tarikolot, ada ini yang peta-peta kunonya, tapi bukan Cimandi yang Bogor gitu. Di Waringin Kurung juga ada, cuman namanya mungkin sekarang udah berubah nama-nama kampungnya. Nah, Gunung Pinang itu dulu gunung sendirian, karena di lereng Gunung Pinang itu Kejayan itu dulu keraton Kesultanan Banten Lor. Namanya itu kalau nyari ngelacak di dokumen Keramat Jaya. Keramat Jaya itu adalah keraton Kesultanan Banten Lor. Nah, di sini banyaklah. Makanya saya meyakini banyak manuskrip di sana, di di Kejayan. Terus sampai ke Keramat yang Keramat Batu, ada Keramat Jaya, terus Pelamunan. Karena indikasinya makam-makam kunonya juga banyak yang masih terlihat, makam-makam kuno yang ada di sekitaran itu. Nah, yang masih saya lacak itu makamnya dari Pangeran Sabah, ada nama kampung di sekitaran Wana Hutan. Jadi lupa namanya tuh. Karena itu sahabatnya Sultan Maulana Hasanuddin. Saya melacak nama makamnya. Namanya Sabah apa guys, namanya itu lupa saya. Nama kampungnya di daerah situ. Nah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, khusus yang di Bojonegara. Yang di Bojonegara ini peristiwanya lumayan juga lumayan banyak, karena peristiwa itu sejak kehancuran Malaka di tahun 1511. Karena banyak dari Malaka itu hijrah ke Banten, maka sampai ke atas yang di Pekuncen ada nama kampung Sambodia, karena itu pernah hijrah ke Banten ketika Malaka jatuh di tangan Portugis. Kemudian di tahun 1521 sampai 23 melakukan serangan balik. Itu di tahun itu. Belum lagi di tahun 1600. Nah, yang menarik di sini ada nama Kampung Nyamuk. Kampung Nyamuk itu dulu bukan nama kampung sembarangan. Nyamuk itu adalah sebuah batalion penghancur formasi kapal laut. Jadi Nyamuk itu adalah meriam yang pelurunya segede kecapi, dikenal dengan istilah meriam kecapi. Itu kampungnya adalah batalion Nyamuk. Itu di zaman tahun 1600 sampai 1605 Kampung Nyamuk itu sudah mulai ditata dengan baik. Jadi dikenal dengan, bahkan sebelumnya juga sejak masa awal kesultanan juga sudah ada meriam kecapi itu. Karena meriam kecapi itu meriam penghancur formasi kapal laut. Jadi dengan suara dentumannya yang begitu kuat, sehingga tentara-tentara yang ada di kapal mereka terasa terganggu dengan suara dentuman itu. Nah,
Ini yang jadi PR untuk kita tulis, untuk kita telusuri bersama tentang dari titik nol Banten ini terus sampai ke daerah yang lain, melacak ada apa di Teluk Banten itu, di titik nol Banten itu. Nah, terus sampai geser ke baratnya ke Merak. Merak itu dari kata Pangeran Maurits, bangsa Portugis, karena sebelumnya tidak dikenal di peta kuno namanya Merak. Dulu nama pulaunya itu termasuk sampai ke Tegalwangi itu yang Rawa Arum. Nah, itu terjadi karena Rawa Arum itu kalian apa namanya dulu istilahnya kawah ya, Rawa Arum. Makanya di atas Rawa Arum ada Gunung Candi, termasuk juga di Pulau Ampel ada Gunung Candi, namanya Gunung Giripura. Jadi yang Gunung Candi itu namanya yang dikenal dengan istilah Gunung Pura. Nah, kalinya yang biasa terjadi banjir itu Cipure, antara Kampung Candi dengan Pulau Kali gitu. Kalau dari arah Bojonegara mau ke arah pasar Pulau Kali, tengah-tengah itu setelah tikungan candi itu ada kali yang biasanya meluap ke jalan raya, itu Cipure namanya. Nah, Cipure itu berarti di atasnya dulu ada candi, tapi sekarang batu-batuannya hancur tak tertata. Nah, itu yang ada di sekitar situ di Cipure itu. Nah, kalau zaman Sultan Banten itu yang diterapkan adalah hukum Islam. Dari hukum segala macam itu hukum Islam. Bahkan nama-namanya, kalaupun sekarang tulis Jawanisasi, itu karena yang menulis sejarahnya adalah orang Jawa. Karena dokumen-dokumen yang luar itu dikenalnya dengan istilah untuk ini al-wajir, untuk urusan hukumnya, al-faqih. Jadi menggunakan kata-kata berbahasa Arab. Nah, di Undang-Undang Kesultanan Bantennya pun 70% itu menggunakan sistem hukum Islam. 30%-nya baru hukum yang adaptasi dari hukum masyarakat sebelumnya. Nah, makanya ketika termasuk hukum ekonomi di laporannya Cornelis Boishero, ketika Cornelis de Houtman datang ke Banten, itu hukum ekonominya pun hukum ekonomi bagi hasil. Jadi investor itu membiayai semua semua pekerjaan. Nanti setelah pekerjaan itu selesai di pertanian atau di perdagangan, itu disisihkan dulu untuk modal, untuk dikembalikan modalnya, kemudian keuntungannya itu baru dibagi dua. Jadi disisihkan untuk modal, disisihkan untuk tenaga, sisa keuntungannya baru dibagi dua. Makanya dikenal dengan istilah 1/3. Jadi paruan itu 1/3, dan itu sampai hukum pajak tanah pun masih menggunakan sistem itu yang dipakai. Karena ketika pajak tanahnya milik negara semuanya, gitu, tanah itu milik negara, kemudian diberikan kepada masyarakat. Kalau kita kalau tidak punya modal untuk menggarapnya, sehingga tanah 1/3 itu untuk pemodal, 1/3 untuk negara, 1/3 untuk yang menggarap. 10%-nya dari hasil itu yang kemudian buat infak yang akan diserahkan kepada biaya ke kampung ya, kas kampung, atau juga dikenal dengan istilah masuk ke kas. Jadi setiap kampung itu dulu punya lumbung yang biasa dimanfaatkan ketika musim paceklik. Jadi sistem hukum yang dipakai di masa Kesultanan itu menggunakan sistem Islam. Dari undang-undangnya, dari peraturan segala macamnya. Terus mau nanya, ada hubungannya nggak sama meriam kiamuk? Nah, iya, kata kiamuk itu asal kata dari kata nyamuk. Nyamuk itu suaranya bising. Jadi
Jadi nyamuk itu sepertinya suara nyamuk, ki nyamuk, bukan amuk dalam arti mengamuk, bukan. Karena sebelumnya itu sudah mengenal nama ke meriam nyamuk. Hingga komandan kemudian diberikan nama itu entah masyarakat siapa, karena sebelumnya tidak pernah menyebutkan nama meriam nyamuk. Tapi batalion nyamuk ya. Jadi pasukan kompi nyamuk untuk menghancurkan formasi musuh. Itu nyamuk. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, di mana dibuatnya meriam-meriam kecil ini? Karena di tahun 1600 Jepang meminta bantuan ke Banten untuk mengirimkan 1000 meriam misiu dan mimisnya untuk melawan Portugis. Nah, ini yang menarik, di dokumen menyebutkan Jepang meminta bantuan ke Banten untuk menyerang ketika sedang diserang Portugis di tahun 1600.